Hai Gras. Wah, apa tuh yang kamu bawa, Grace? Oh, aku tadi beli sushi. Wih, bagi dong. Enak aja. Udah daripada kalian berdua berantem, mending jawab pertanyaan ini. Menurut kalian sushi tersebut dari mana? Ya karena aku belinya dari toko dekat sekolah ya dari Indonesia lah. Ya enggak lah, Grace. Itu aja dari Jepang loh, Sushi. Ah maksudnya? Nah, jadi sebenarnya sushi itu benar kata Kenji, itu budaya dan makanan khas asli dari Jepang. Namun, yang dibilang oleh Graciana juga benar bahwa sushi ini diproduksi di Indonesia, tepatnya toko di dekat sekolah kita, Gras. Jadi kenapa bisa ada budaya-budaya asing kayak sushi ini masuk ke Indonesia? Padahal kan bukan budaya aslinya. Ya, karena adanya transportasi yang mengangkat barang-barang ini semua, Grace. Bukan loh, maksudku kayak kok bisa Indonesia nerima barang budaya asing kayak gini? Padahal kan itu bukan budaya bangsa kitanya langsung. Emang kamu sendiri nggak menerima keberadaan sushi di Indonesia? Ya enggak lah, Terus, kenapa masih makan? karena enak. Aduh, jadi gini, kamu aja menerima. Jadi bagaimana lagi masyarakat Indonesia yang lainnya? Sih, tapi kok bisa bangsa asing bisa mengenalkan budaya mereka ke Indonesia? Dari mana? Padahal kan tadi kalau misalnya sushi ini nggak diperkenalkan, aku nggak serba salah makannya. Ya ampun, Grace. Kemana aja sih kamu waktu kelas IPS? Kan Bu Guru udah berkata, Indonesia itu terletak di antara dua benua dan dua samudra. Ya aku di kelas lah, nggak mungkin aku bisa jalan-jalan di mana-mana sesuka hatiku. Samudra India dan Samudra Pasifik, sama benua Asia dan benua Australia di persilangan kan. Nah, iya. Jadi kan Indonesia kan terletak di antara persilangan dunia, baik dalam udara maupun laut. Sehingga Indonesia menjadi tempat pertemuan dan pertukaran budaya dunia. Nah, benar sekali yang apa disebutkan oleh Kenji. Indonesia sebagai persimpangan lalu lintas dunia, baik dari udara maupun lautan, dapat menjadi faktor dari perkembangan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Hah, maksudnya? Oke, jadi kita mulai dari Aldo ya. Tentunya kalian berdua tahu kan kota Jakarta? Iya, tahu. Nah, jadi karena letak Indonesia yang tadi telah disebutkan Kenji berada di persilangan antara benua Asia dan Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dapat menyebabkan Jakarta menambah kedekatannya dengan negara-negara di Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Australia, di mana turis-turis atau orang luar negeri yang ingin berkunjung ke Indonesia, terutama Jakarta, dapat lebih mudah untuk mengakses hal tersebut. Nah, disitulah mereka melakukan pertukaran budaya dan pengembangan budaya, terutama lagi kan Jakarta saat ini merupakan ibu kota Indonesia. Nah, jadi terdapatlah berbagai budaya di situ, baik budaya lokal Indonesia maupun budaya dari bangsa lain. Oh, jadi di Jakarta itu jadi pusat pertemuan dan pertukaran budaya dunia ya, baik dalam negeri maupun luar negeri. Ya, benar sekali, Kens. Jadi contoh dari budaya yang dibawa oleh bangsa asing ke Jakarta itu apa aja sih? Banyak, contoh paling nyatanya terdapat di bidang kuliner. Nah, kalian tahu nggak kenapa Jakarta disebut sebagai surga kuliner? Nah, Jakarta disebut sebagai surga kuliner karena Jakarta memiliki beragam kuliner mulai dari dalam negeri maupun luar negeri. Contoh kuliner dalam luar negeri ialah seperti dimsum dan juga pangsit dari Cina, ramen dan sushi dari Jepang, pas itu ada roti canai dan juga kari dari India, lalu ada pasta dan juga pizza dari Italia, dan ada juga pancake, burger, steak, dan kentang goreng dari Amerika. Nah, maka makanan itu memiliki cita rasa yang berbeda dengan makanan lokal. Itu semua terjadi karena para turis atau bule yang berdatangan ke Indonesia untuk melakukan pertukaran kuliner dengan negara kita. Nah, bukan hanya itu saja loh, Kens. Jadi pengaruh budaya asing itu tidak hanya di bidang kuliner, tetapi juga di bidang gaya hidup dan fashion. Contohnya tuh, sekarang di Jakarta lagi maraknya perkembangan industri fashion yang berasal dari luar negeri, seperti contohnya beberapa brand yaitu H&M, Zara, Adidas, Nike, dan masih banyak lagi. Nah, hal ini tentunya membawa pengaruh terhadap cara berpakaian masyarakat Jakarta. Contohnya tuh, di Jakarta pasti banyak nih orang yang menggunakan misalnya crop top, hoodie, sepatu sneakers, celana jogger, dan masih banyak lagi. Juga ada di bidang hiburan. Nah, dan juga seni. Contohnya itu sebagai Jakarta menjadi tuan rumah dari diadakannya berbagai festival musik ataupun festival lainnya seperti seni. Contohnya tuh yang baru-baru ini viral seperti konser Ayu, konser Blackpink, konser Coldplay, dan masih banyak lagi. Jadi kalau Jakarta sedekat itu sama budaya asing, pasti banyak dong orang luar negeri atau turis-turis yang menetap atau tinggal di Jakarta. Benar sekali. Kalau gitu, berarti bisa juga dong terjadinya perubahan budaya di bidang bahasa mungkin. Kan nggak mungkin orang luar negeri atau turis langsung bisa menggunakan bahasa kita. Pasti mereka juga mencampurnya dengan bahasa sehari-hari mereka, yaitu bahasa Inggris. Ya, Gras, benar sekali. Jadi karena kondisi geografis Jakarta tersebut, turis kan jadi banyak nih masuk ke Jakarta. Nah, terus pastinya orang-orang atau masyarakat asli Jakarta pun mulai menggunakan bahasa Inggris. Nah, dari situlah mulainya ada penggunaan campuran dari bahasa Inggris maupun
bahasa bangsa lain yang dicampurkan dengan bahasa Indonesia, sehingga banyak sekali masyarakat di Jakarta yang tidak memerhatikan ejaan penggunaan bahasa Indonesia maupun tata cara penggunaan bahasa Indonesia dalam KBBI. Oh, jadi begitu. Pasti penggunaan bahasa juga sering seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita tanya, apakah dari adanya pengaruh tersebut ke Jakarta membawa dampak buruk? Ya, masih banyak dampak buruk. Namun kita hanya dapat menjelaskan beberapa. Contohnya lagi seperti penggunaan crop top dan pakaian terbuka, di mana masyarakat Indonesia masih menganggap hal tersebut kurang sopan. Hanya beberapa. Namun, masyarakat yang sudah terpengaruh oleh budaya luar justru memakai hal tersebut ke acara-acara formal maupun ke acara-acara keagamaan dan adat budaya. Nah, itulah salah satu contoh yang menunjukkan dampak negatif dari letak geografis bangsa Indonesia yang menyebabkan bangsa Indonesia terpengaruh oleh budaya asing. Nah, Bet, emang ada nggak daerah lain yang terkena pengaruh budaya dari bangsa asing kecuali Jakarta? Banyak dong, bukan hanya Jakarta saja. Contohnya apa lagi, Bet? Ya, contohnya kayak tempat-tempat yang terkenal gitu. Kayak tempat pariwisata? Nah, itu bisa menjadi salah satu contohnya. Oh, Bali mungkin? Ya, benar sekali. Bali bisa menjadi salah satu contohnya juga. Emang gimana hubungannya? Jadi kan, Bali itu memiliki kekayaan alam yang melimpah. Contohnya, Bali memiliki pantai yang tiada duanya indahnya. Dan juga budaya khas masyarakat Bali. Dan berbagai fasilitas pariwisata megah yang dimiliki Bali. Ditambah lagi dengan letaknya di Indonesia yang berada tempat persilangan dua benua dan dua samudera. Nah, benar sekali apa yang dibilangkan oleh Graciana. Jadi, hal tersebutlah yang memancing para turis asing maupun warga negara asing datang ke Bali. Nah, di situ mereka akan mengalami pertukaran budaya, khususnya seperti penggunaan bahasa Inggris. Di Bali itu hampir 80% masyarakat asli Bali telah mengerti dari penggunaan bahasa Inggris. Kenapa? Karena ya Bali itu sangat dikenal dengan budaya asing, sehingga mereka menggunakan bahasa internasional yaitu bahasa Inggris untuk mempromosikan dagangan mereka, tempat pariwisata mereka ataupun hal-hal lainnya. Nah, kemarin aku juga sempat dengar tuh beritanya. Setelah itu adakan upacara, ada istiadat yang bertepatan di dekat pesisir pantai Bali. Nah, di situ para masyarakat menggunakan pakaian adat dan juga membawa-bawa semua barang atau alat yang diperlukan untuk upacara adat istiadat itu. Nah, karena yang letaknya terletak di pesisir pantai, banyak turis yang menggunakan pakaian minim. Dan juga ada juga turis yang mengganggu upacara adat tersebut. Menurutmu, Bet, bagaimana tanggapanmu? Nah, menurut aku sendiri ya, itu sangat tidak sopan dan sangat tidak pantas. Di mana Bali sedang melaksanakan perayaan adat yang sangat sakral, justru di situ banyak sekali turis-turis asing yang memang bukan masyarakat asli, itu menggunakan pakaian-pakaian minim, kayak tidak respect ataupun tidak hormat terhadap budaya acara adat yang telah dilakukan. Sehingga seharusnya pemerintah dapat lebih tegas dalam menetapkan peraturan pemakaian pakaian dalam terjadinya suatu acara adat. Nah iya, aku setuju banget. Tapi bukan cuma pakaian loh. Hah, memangnya apa lagi? Banyak, salah satunya penggunaan alkohol atau budaya mabuk-mabukan. Nah, benar sekali kata Graciana. Itu bisa menyebabkan banyak sekali dampak buruk. Contohnya meningkatnya kasus kekerasan, pelecehan, kecelakaan bermotor, dan masih banyak lagi. Iya juga ya. Kirain budaya asing selalu berdampak positif. Ya enggak lah. Terus, apa pengaruhnya dengan budaya Bali itu sendiri, Bet? Nah, jadi pengaruh budaya minum alkohol dan penggunaan pakaian-pakaian minim tersebut dapat mengaruhi budaya-budaya yang ada di Bali. Dapat menyebabkan perubahan dari perilakunya masyarakat di Bali, dan hal tersebutlah yang dapat memunculkan perubahan dalam budaya asli dan khas dari Bali. Jadi kalau misalnya kota Batam itu gimana ya, Bet? Apanya gimana? Gimana pengaruh letak geografis Indonesia ke daerah Batam? Loh, kok tiba-tiba lari ke Batam? Ya cuman penasaran aja sih, apalagi Batam itu kan terkenal karena pelabuhannya yang banyak. Pasti banyak dikunjungin oleh orang asing ataupun turis. Oke, sini aku jelaskan. Jadi, Batam itu, kalian tahu nggak kalau Batam itu merupakan salah satu pusat karya industri terpadat di Indonesia. Nah, bukan hanya itu loh, Batam itu juga menjadi salah satu pelabuhan internasional. Kenapa? Karena letak strategis geografis Indonesia dan juga Batam yang tepat di jalur pelayaran dengan Asia. Ia juga membuat Batam menjadi pusat logistik yang penting di Indonesia. Oh, wow. Berarti Batam sering menerima barang-barang dari bangsa asing ya? Iya, bukan cuma barang, tetapi banyak juga turis mancanegara yang datang untuk berbisnis, berkunjung ataupun hanya sekedar transit. Artinya hampir mirip dengan Jakarta dong. Iya, berarti dengan berbagai keunikan dari kota Batam pasti banyak sekali keuntungannya. Nah, benar sekali. Batam itu sangat keren sekali. Kenapa? Karena dekatnya dengan Singapura.
Nah, makanya itu banyak investor-investor asing yang berasal dari negara Singapura. Sebagaimana kita ketahui bahwa Singapura merupakan salah satu negara maju dan juga perekonomiannya juga bagus. Nah, sehingga dapat mengembangkan bisnis-bisnis kecil di daerah Batam. Bisa juga menjadi pusat industri dan perdagangan dan menjadi tempat liburan yang keren banget buat para turis dan berbagai orang lainnya. Tidak hanya untuk berlibur, tetapi juga berbisnis dan ada bahkan beberapa orang yang ke Batam hanya untuk transit ke Singapura untuk mengurangi biaya berangkat. Nah, sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Batam. Nah, karena Batam dekat dengan negara tetangga, Batam juga menjadi tempat yang intens untuk terjadinya pertukaran dan perkembangan budaya. Apaan tuh? Jadi, kan Batam itu termasuk salah satu pelabuhan internasional. Sehingga di Batam, masalah penyeludupan barang ilegal itu serius banget. Nah, benar sekali. Barang-barang ilegal seperti contohnya itu ya kayak narkotika, senjata ilegal dan juga barang-barang mewah yang ilegal atau hasil curian sering banget ditemukan dan ditemui di daerah pelabuhan Batam. Nah, hal tersebutlah yang dapat mengancam keamanan dari masyarakat asli Batam tersebut. Maka dari itu, diperlukan penegakan hukum dan kerjasama dari pihak kepolisian, bea cukai, maupun pihak pelabuhan untuk menjaga agar hal tersebut dapat diantisipasi dengan baik, sehingga tidak mengancam dari keamanan kota Batam sendiri. Nah, Batam kan dekat banget tuh sama negara tetangga kita, seperti Singapura dan Malaysia. Jadi dari budaya, banyak penukaran budaya yang terjadi. Banyak pengaruh dari budaya luar yang terjadi seperti mulai dari kuliner, bahasa, dan juga gaya hidup. Selain itu, pelabuhan internasional di Batam juga membawa masuknya budaya dari berbagai negara yang dikunjungi kapal-kapal internasional. Hal ini membuat masyarakat Batam menjadi lebih terbuka terhadap budaya baru dan lebih beragam dalam cara pandang dan gaya hidup. Jadi letak geografis Batam yang strategis memberikan kontribusi yang besar pada keberagaman budaya dan perkembangan masyarakat di sana. Contoh kebudayaan asing yang masuk ke negara Batam itu apa aja sih? Oh, ada banyak sekali. Namun salah satunya contohnya pengaruh budaya Tionghoa. Itu sangatlah kelihatan. Nah, kita bisa melihat di Batam itu bahwa banyak sekali arsitektur yang berasal dari budaya Tionghoa. Contohnya kuil-kuil dan bangunan dengan arsitektur khas tersebut. Juga itu menjadi ikon dari Batam. Terus makanan Tionghoa kayak mie bakpao, dimsum, dan masih banyak hal lainnya. Juga ada kebudayaan lain seperti Imlek dan Ca Gomeh. Teman-teman, kalau kita perhatikan lebih lanjut dan lebih spesifik, kita tadi sudah membahaskan 3 daerah, yaitu Bali, Jakarta, dan juga Batam. Kalau kita perhatikan, itu ketiga daerahnya memiliki bentuk relief muka bumi yang berbeda-beda loh. Iya benar, ada dataran rendah perkotaan seperti Jakarta dan Batam dan juga dataran rendah pesisir seperti Bali. Iya juga. Nah, bagaimana kalau misalnya sekarang kita bahas daerah yang ada di dataran tinggi? Kenapa harus dataran tinggi sih? Kan dataran tinggi kan sama-sama terpengaruh oleh budaya luar. Aduh kan, memang betul sih sama-sama terpengaruh oleh budaya luar, namun tingkat kepengaruhannya tentunya berbeda-beda dong. Hah, maksudnya? Jadi contohnya nih, kalau kamu misalnya pergi ke suatu bangsa terpencil dan kamu ingin menyebarkan budaya Indonesia di sana, pastinya kamu mulai dari menyebarkannya dari dimana kamu nyampe kan. Gak mungkin kamu nyampe di sana langsung ke dataran tinggi atau pegunungannya. Pasti mulai dari pesisirnya, dataran rendahnya dulu. Maka mulai dari sana kamu mulai untuk menyebarkan budaya. Maka dari situ dataran rendah, pesisir, dan perkotaan itu jauh lebih terpengaruh oleh budaya asing dibandingkan dengan dataran tinggi maupun pegunungan. Benar, contohnya seperti daerah Papua. Nah, jadi biasanya daerah Papua itu terdapat di dataran tinggi dan pegunungan. Bahkan ada loh beberapa daerah yang dikelilingi oleh hutan-hutan lebat, sehingga hal tersebut meminimalisir interaksi masyarakat lokal Papua dengan bangsa asing yang sering berkunjung, sehingga hal tersebut mengaruhi ke perkembangan budaya di Papua. Oh, jadi itulah mengapa Papua dikenal karena adatnya yang masih sangat kental sampai sekarang dan belum terlalu terbawa oleh arus budaya asing ya. Ya, tepat sekali. Jadi walaupun kita dalam negara yang satu, negara Indonesia, tetapi dengan perbedaan bentuk relief yang permukaan bumi, itu bisa sangat berpengaruh artinya ya kan? Nah, kan tadi sudah kita jelaskan 3 daerah, yaitu Jakarta, Bali, dan Batam, yang memang terletak di dataran rendah dan sering dikunjungi oleh warga negara asing dengan beberapa faktor lainnya. Namun, jika kita melihat Papua yang berada di dataran tinggi dan pegunungan, tentunya akses transportasinya juga sulit, sehingga turis maupun masyarakat luar
jarang sekali ke daerah tersebut. Maka letak Indonesia yang berada di persilangan tidak terlalu berpengaruh bagi perkembangan budaya Papua, terutama oleh bangsa asing, dan dapat lebih mempertahankan budaya asli mereka sendiri. Tepat sekali. Menurut kalian, contoh mempertahankan budaya asli mereka itu seperti apa? Kayak di Papua itu, sampai sekarang adat istiadatnya masih kental sekali. Bahkan masih ada orang Papua yang nggak ngerti bahasa Indonesia sama sekali. Ya, terus masih ada lagi di dalam pedalaman Papua. Orang-orang suku pedalaman yang bahkan masih memakai pakaian dari alam, bahkan tidak berpakaian, kayak suku Sangan, bergantung pada alam, dan sangat tidak mengikuti perkembangan dunia. Ya, benar sekali. Namun tidak di seluruh daerah Papua ya. Nah, jadi kenapa pengaruh-pengaruh budaya asing tersebut bisa masuk dan tersebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk kota Medan, yang dimana pendatang asingnya tidak terlalu banyak. Ya, kalaupun ada warga masyarakat Indonesia yang datang dari luar negeri atau daerah yang sempat terpengaruh oleh budaya asing itu kan pengaruhnya hanya sekitar 15-20% aja. Nah, jadi disitulah adanya pengaruh besar dari globalisasi, di mana globalisasi itu merupakan fenomena interaksi antara berbagai negara di belahan dunia yang semakin terikat secara global, sehingga bisa mendorong terjadinya pertukaran dan pengenalan lebih lanjut tentang kebudayaan-kebudayaan asing. Nah, terutama dengan adanya benda yang membantu globalisasi di tangan hampir seluruh masyarakat Indonesia. Apa? Handphone? Iya dong. Apa hubungannya? Kan Gras, kamu tentunya bermain media sosial di internet kan? Iyalah. Nah, kau tahu tidak kalau dengan adanya media sosial melalui handphone itu sudah memainkan peran yang penting dalam mempercepat globalisasi. Dengan akses yang mudah ke media sosial, setiap orang dapat berhubungan lintas negara, berbagi informasi, dan dapat memperluas jaringan sosial serta budaya global. Handphone memfasilitasi interaksi global, partisipasi dalam gerakan sosial, dan pertukaran informasi lintas budaya, memperkaya keragaman budaya di era digital. Benar sekali. Banyak sekali dampak yang kita peroleh dari adanya media sosial bagi kebutuhan kita. Salah satu dampak positifnya adanya pertukaran budaya yang lebih luas. Melalui media sosial, generasi muda dapat terhubung dengan budaya lain, memperkaya pengetahuan, dan memperluaskan wawasan mereka, serta dapat mengenalkan budaya Indonesia ke negara orang. Oh, globalisasi juga begitu pastinya. Globalisasi juga membawa inovasi dan teknologi baru yang dapat memperkaya kehidupan masyarakat. Contohnya, adanya teknologi digital dalam seni dan industri kreatif Indonesia yang semakin berkembang pesat berkat pengaruh globalisasi. Seperti salah satu contohnya yang baru-baru ini viral adalah penerimaan teknologi Starlink sebagai layanan internet berbasis satelit orbit rendah milik Elon Musk yang akan membawa berbagai dampak positif bagi Indonesia. Nah, betul sekali. Namun di sisi lain, ada banyak sekali dampak negatif dari globalisasi dan media sosial terhadap budaya kita. Salah satunya adanya homogenasi budaya, yang dimana budaya yang awalnya berbeda-beda akan berkembang dan memiliki karakteristik yang hampir sama, serta budaya lokal bisa terhancurkan sedikit demi sedikit oleh budaya luar yang dominan. Misalnya, tren fashion global yang menggeser pakaian tradisional Indonesia yang tadi sudah kita bahas. Ya, dan jangan lupa juga tentang informasi yang tersebar di media sosial. Konten negatif, hoax, dan informasi tidak benar dapat dengan mudah menyebar dan mempengaruhi pandangan masyarakat. Hal ini dapat merusak nilai-nilai budaya yang memicu konflik sosial. Bagaimana ya cara mengatasi dampak negatifnya? Salah satu langkah yang bisa kita lakukan adalah dengan meningkatkan literasi digital dan budaya, dengan pemahaman dalam mengonsumsi informasi dan memilah konten yang benar. Nah, selain itu kita juga perlu mempromosikan budaya-budaya asli di Indonesia kepada seluruh dunia melalui pendidikan budaya, festival budaya, dan dukungan terhadap industri kreatif lokal. Kita bisa memperkuat identitas budaya Indonesia dan mencegah homogenasi budaya dari budaya lain yang dapat merugikan bangsa Indonesia sendiri. Betul sekali. Kita harus tetap bangga dengan keberagaman budaya Indonesia dan terus melestarikannya di tengah arus globalisasi yang semakin cepat. Dengan mempromosikan kebudayaan asli Indonesia, kita dapat menjaga warisan budaya kita untuk generasi mendatang. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa letak geografis negara Indonesia di persilangan dua benua dan dua samudra memberi pengaruh banyak bagi perkembangan budaya Indonesia, seperti di bidang makanan, minuman, transportasi, fashion, teknologi, hiburan, seni, bahasa, maupun relief. Ada beberapa daerah di Indonesia yang mendapat pengaruh kebudayaan asing lebih cepat dibandingkan daerah lainnya karena letak geografis yang strategis, seperti Jakarta, Bali, dan Batam. Hal ini menyebabkan Jakarta dikenal sebagai kota surga para kuliner dan sebagai tempat berbisnis, Bali dikenal sebagai tempat pariwisata terbaik, serta Batam dikenal sebagai pelabuhan internasional sehingga ada banyak investor asing yang membangun perusahaan di Batam yang membuat Batam sebagai kota padat industri.
Jakarta, Bali, dan Batam juga mendapat pengaruh besar dari budaya luar karena reliefnya yang berada di dataran rendah serta pesisir sehingga memudahkan akses transportasi. Sedangkan di daerah pegunungan maupun dataran tinggi seperti Papua, hanya sebagian daerahnya yang mendapat pengaruh budaya asing karena reliefnya. Meskipun Jakarta, Batam, dan Bali, beberapa tempat lainnya mendapat lebih banyak pengaruh kebudayaan asing, namun daerah di Indonesia lainnya seperti Medan juga tetap mendapat pengaruh asing meskipun sedikit bangsa asing yang mengunjunginya. Ya, hal ini disebabkan oleh perkembangan globalisasi yang membuat setiap masyarakat dapat mengakses dan mengetahui setiap kebudayaan asing. Sehingga hampir seluruh bagian Indonesia sudah mendapatkan pengaruh kebudayaan asing. Berdasarkan hal yang sudah kami jelaskan, ada begitu banyak pengaruh positif letak geografis Indonesia terhadap perkembangan kebudayaan asing seperti promosi budaya Indonesia yang jauh lebih luas, pertukaran kebudayaan, dan masih banyak lagi. Namun tidak menutup kemungkinan ada banyak pengaruh negatif dari letak geografis Indonesia, seperti semakin mudahnya barang-barang ilegal atau narkoba masuk ke Indonesia, budaya minuman keras yang semakin marak, sering mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing sehingga menghasilkan bahasa gaul yang tidak sesuai KBBI, ataupun ejaan bahasa Indonesia. Cara berpakaian semakin bebas karena mengikuti budaya barat dan lain sebagainya. Jadi dapat disimpulkan, pengaruh letak geografis Indonesia terhadap persilangan dua benua dan dua samudera membawa banyak pengaruh bagi kebudayaan masyarakat. Dan terutama lagi dapat menimbulkan dampak yang sangat fatal jika kita tidak dapat mempertahankan budaya kita. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa karena letaknya yang unik di antara dua benua dan dua samudera, menyebabkan datangnya berbagai kebudayaan asing dari berbagai belahan dunia, terutama dibantu lagi oleh globalisasi yang semakin kuat. Namun, sebagai generasi penerus bangsa, mari kita bijak dalam mengambil hal-hal positif dari globalisasi dan letak geografis Indonesia tersebut tanpa melupakan dan tetap mempertahankan kebudayaan asli kita. Jadilah generasi yang dapat menggabungkan kearifan lokal dengan inovasi global dan dapat menciptakan harmoni yang mempesona. Bersama kita bisa menjaga keberagaman budaya Indonesia agar tetap bersinar di tengah arus globalisasi. Ayo, bersama-sama kita menjadi agen perubahan yang membawa kebanggaan dan kekayaan budaya Indonesia ke panggung dunia. Audio Jungle.